Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, kita akan bahas terkait tutupnya kembali Selat Hormuz oleh Iran bersama dengan dosen ilmu hubungan internasional Universitas Airlangga Muhammad Ayub Mirdad yang sudah bergabung melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ayub. Iya, selamat pagi Mas Breman. Ya, Mas Ayub, dinamika di Timur Tengah ini kemudian membuat kita naik turun ini ya, moodnya ya, karena yang awalnya kita lihat sebagai sesuatu yang positif gitu ya, semua pihak optimis karena Iran membuka kembali Selat Hormuz, tapi kemudian Amerika Serikat kekeh tidak mau buka blokade, sampai akhirnya Iran menutup kembali Selat Hormuz gitu ya. Anda melihatnya ini sikap masing-masing negara seperti apa? Karena Amerika Serikat kita lihat kekeh tidak mau buka blokade, sementara Iran meresponnya dengan menutup kembali karena melihat tidak ada niat baik dari Amerika Serikat untuk juga membuka blokade. Seperti apa Anda melihatnya? Baik, menurut saya ini bagian dari proses negosiasi. Karena dalam setiap negosiasi ada elemen-elemen. Salah satu elemen yang paling penting adalah daya tawar dari setiap pihak. Dan daya tawar atau bargaining power dari Iran di sini salah satunya selain senjata atau uranium nuklirnya itu salah satunya Selat Hormuz. Nah, Selat Hormuz buka dan menutup dan dibuka dan menutup itu setiap hari atau setiap minggu terjadi. Karena itu salah satu tekanan dalam negosiasi ini bahwa Iran menunjukkan dan kami tidak mungkin menang dalam perang dengan Amerika Serikat. Kenapa saya katakan begitu? Karena barusan tadi malam ada pernyataan dari Bakir Kalibaf, Ketua Parlemen Iran. Secara jelas dia tulis bahwa kami tidak sekuat secara tentara militer seperti Amerika Serikat dan juga begitu dengan Israel. Tapi mereka punya daya tawar yang cukup kuat. Salah satunya itu Selat Hormuz. Ketika tekanan Amerika Serikat meningkat, mereka juga tutup Selat Hormuz dan menunjukkan bahwa kami punya bargaining power tersebut ini untuk bukan hanya Iran Amerika saja, tapi secara global akan terganggu. Jadi ini menurut saya bagian dari negosiasi bahwa apa yang ada dalam proposal dari Iran, dari Amerika Serikat, Iran tidak akan secara gampang akan terima. Dan begitu sebaliknya kalau Amerika Serikat punya power yang cukup besar, daya tawarnya itu salah satu tekanan blokade yang terjadi saat ini di Selat Hormuz terhadap Iran, bahwa kami punya kekuatan militer paling besar di dunia. Kalau selat ini tetap tertutup, kami akan menekan Iran. Jadi sekarang tekanan Amerika Serikat lebih ke ekonomi. Karena strateginya berubah dari serangan udara masuk ke laut. Nah, kalau kita lihat Iran ini salah satu negara yang cukup tahan di bawah sanksi yang puluhan tahun ini, walaupun ada tekanan ekonomi seperti ini dari Amerika Serikat, Iran sebenarnya bisa resilient, bisa tahan dan tidak secara gampang akan menyerah. Jadi menurut saya ini bagian dari proses negosiasi untuk bargaining antara dua pihak ini. Ketika ada tekanan lebih besar dari Amerika Serikat, Donald Trump bilang kami akan ambil uraniumnya, tidak akan beri kembalikan apapun ke Iran. Iran langsung tutup selatnya. Nah, kalau kamu katakan begitu, kami juga punya power seperti ini. Nah, artinya ini akan terjadi sampai proses negosiasi ini bisa selesai atau ada kesepakatan antara mereka dua pihak atau dua negara tersebut ini. Masalahnya ini salah nggak menurut Anda langkah dari Amerika Serikat dengan terus menekan Iran, walaupun Iran kemudian sudah mulai melunak dengan membuka kemarin secara sementara, seharusnya Amerika Serikat juga bisa memanfaatkan dong ini situasi Iran yang sudah melunak untuk bisa paling tidak maju ke negosiasi tahap 2. Seperti apa Anda melihat langkah Amerika Serikat ini? Sebenarnya negosiasi masih berlangsung, tapi bukan dibuka layar atau tetap tatap Backdoor ya muka. berarti ya? Backdoor, back channel negosiasi masih ongoing, belum betul tidak selesai, masih ongoing, dan itu bagian dan paling penting dalam negosiasi di balik layar. Karena setelah kalau mereka sudah sepakat, baru akan mereka muncul di depan layar dan media akan sampaikan apa kesepakatannya mereka. Nah, artinya mungkin dalam negosiasi ketika masih berlangsung di antara dua negara ini ada poin-poin yang mereka belum setuju, belum sepakat. Jadi
mereka selalu menunjukkan daya tawarnya itu yang tadi saya bilang. Dan sekarang daya tawarnya sama Iran itu adalah Selat Hormuz. Tapi kalau secara hukum internasional, sebenarnya Iran juga tidak boleh menggunakan hal tersebut. Karena air internasional bukan milik satu negara. Itu milik eh, internasional dan kapal boleh transit, boleh passage. Tapi ketika Iran lakukan itu ya karena pelanggaran hukum internasional sudah terjadi ketika invasi itu. Jadi Iran juga menggunakan daya tawarnya yang ada di Selat Hormuz sampai saya ulangi lagi sampai mereka sepakat dalam proses negosiasinya saat ini. Oke. Walaupun misalnya negosiasi di belakang layar terus terjadi, tapi yang di depan kita tidak melihat adanya kesepakatan itu gitu, Mas Ayub. Kemudian kalau kita melihat kemungkinan-kemungkinan tersebut, untuk nanti paling tidak di tanggal 22 April ketika gencatan senjata sudah berakhir secara tanggal gitu ya, bagaimana kemudian nasib negosiasi ini? Apakah bisa akan terjadi sebelum tanggal 22 atau justru diperpanjang gencatan senjatanya? Hal yang paling serius di antara dua negara ini yang sangat kurang, yang bahkan tidak ada itu adalah kepercayaan atau trust. Trust di antara Iran sama Amerika Serikat belum bangun secara basic atau foundationally. Jadi mereka walaupun apapun katakan kita bisa lihat buktinya bahwa kemarin mereka 20 ketika pertama kali ada ceasefire tapi di pihak lain di Israel melakukan serangan terhadap Lebanon dan bunuh ratusan orang dan sampai barusan 2 hari atau 1 hari yang lalu ada gencatan senjata antara Lebanon dengan Israel dan itu juga dengan mediasi Amerika Serikat. Artinya apa? Mereka belum bangun kepercayaan. Kalau kepercayaan tidak ada, belum bangun, tentu saja negosiasi ini prosesnya cukup sulit. Dan negosiasi ini tidak akan berakhir dalam 2-3 kali pertemuan. Itu perlu proses yang cukup panjang, apalagi dua negara yang punya sejarah yang cukup pahit sejak tahun 79 sampai sekarang. Dan kepercayaan atau trust di antara dua negara ini sudah tidak ada sejak tahun 79 yang tadi saya bilang. Jadi perlu effort yang cukup besar dan juga konsesi antara dua negara ini harus ketika mereka ingin menang sesuatu harus juga ada kehilangan. They should lose something to win something. Nah, artinya mereka pihak Iran dan juga pihak Amerika Serikat. Nah, proses ini kalau tekanan-tekanan seperti ini atau ketidakkonsistenan atau inkonsistensi yang terjadi di antara mereka dua negara ini terjadi dan berlangsung tentu saja akan cukup mengganggu proses negosiasi ini. Tapi negosiasi ini pasti akan berlangsung sampai mereka reach peaknya untuk dapat kesepakatan. Kalau tidak, tentu saja kegagalan negosiasi, kegagalan diplomasi akan kembali ke perang. Kalau perang kita tahu konsekuensinya seperti apa yang terjadi dalam 6 minggu di Iran dan begitu di Israel. Ada banyak kehancuran dan juga di negara Teluk. Jadi harus ada konsesi dan hal yang paling pertama itu harus bangun kepercayaan dan yang selalu melanggar itu Amerika Serikat. Tahun 2015 ketika sudah ada jaminan, sudah mereka sepakat Iran dengan pemerintahannya Obama, tapi tahun 2017 itu Donald Trump yang keluar dari kesepakatan tersebut dan sampai sekarang Donald Trump adalah yang ketika kembali lagi mulai hubungan dengan Iran semakin buruk. Jadi Iran susah percaya kata-kata dari Amerika Serikat. Nah itu yang menurut saya cukup sulit ya dalam negosiasi ini adalah kepercayaan. Kalau poin-poin dari dua pihak sudah sangat jelas, tapi jaminan untuk mencapai poin-poin tersebut dan kesepakatan tersebut itu susah untuk bangun kepercayaan dari pihak Iran dan juga dari pihak Amerika Serikat terhadap Iran. Jadi kepercayaan itu menurut saya poin yang cukup penting dalam negosiasi dan itu perlu ya masalahnya
Iran sudah paling tidak bisa percaya lagi dengan Amerika Serikat untuk sementara ini. Dan kalau menurut Anda, Mas Ayub, dengan sikap Amerika Serikat yang seperti ini yang sekarang yang mungkin belum bisa dipercaya juga oleh Iran, apakah memang ini tandanya Amerika Serikat tidak serius gitu untuk emang mulai negosiasi dan ingin menyepakati poin-poin dari yang mereka tawarkan, misalnya soal Hormuz, soal yang lainnya seperti itu? Kalau menurut saya, kalau tidak serius, apa tahap selanjutnya atau langkah selanjutnya dari pemerintahannya Trump? Serius atau tidak serius, harus serius dalam negosiasi ini. Karena Trump juga ada banyak tekanan internal dari dalam negerinya, dari partai oposisi, dari masyarakat Iran, Amerika Serikat sendiri, dan juga dari komunitas internasional, karena perang ini mengganggu ekonomi global, bukan hanya ekonomi Amerika Serikat tapi seluruh dunia. Jadi mereka harus serius, tapi bagaimana untuk bangun kepercayaan antara mereka supaya negosiasi ini bisa berhasil? Ya, intinya ada konsesi, harus tunjukkan bagi dunia bahwa Iran, Amerika Serikat juga kembali dari blokade tersebut. Iran juga harus terbuka Selat Hormuznya untuk tahap pertama dalam negosiasi tersebut, atau goodwill dari dua negara, dari dua pihak tersebut ini, bahwa kami siap untuk duduk di meja negosiasi dan bahas diskusi sampai mencapai tujuan atau titik kesepakatannya mereka. Tapi ini namanya coercive diplomasi yang selalu terjadi dari pihak Iran, yang itu tadi Selat Hormuznya. Kalau dari Amerika Serikat, kalau kamu tidak give up, saya punya power, saya punya militer yang the best atau most powerful, kami akan menyerang lagi ke Iran. Jadi belum mereka masuk ke diplomasi yang bukan diplomasi yang coercive diplomasi tersebut itu. Nah, ini perlu saya ulangi lagi, karena proses negosiasi tidak akan selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan. Perlu proses, perlu waktu yang sampai mereka mencapai titik yang sepakat. Tapi ya, sampai mencapai titik tersebut harus juga secara mereka buktikan, bagi bangun kepercayaan at least sedikit. Untuk Iran, pihak Iran harus buka Selat Hormuz, dan juga pihak Amerika Serikat kembali dari blokadenya. Tapi banyak pengamat katakan bahwa Selat Hormuz ini tutup. Sebenarnya itu juga tidak begitu. Selat Hormuz ini tidak tutup secara total. Selat buka, tapi risikonya sangat tinggi. Kalau kapal mau lewat, risiko ada, bisa tembak, bisa dapat tembakan, bisa ditahan, tapi bukan secara total. Selat Hormuz ini tutup sejak mulainya perang. Tapi itu harus setiap kapal komersial atau kapal negara manapun lewat, harus ada jaminan keamanan dari Iran tidak akan mengganggu mereka. Karena kita lihat tadi malam ada panggilan dubes Iran di India. Karena kalau Iran melakukan hal-hal tersebut seperti ini terhadap kapal-kapal negara yang punya hubungan baik dengan Iran, Iran juga akan dapat tekanan, atau hubungannya akan mulai buruk dengan negara-negara yang cukup dekat dan punya hubungan yang cukup baik dengan Iran sendiri. Jadi Iran juga harus hati-hati dalam kontrol atau penutupan atau tembakan terhadap kapal-kapal yang melewati Selat Hormuz. Nah, ini yang masalahnya yang kita ingin tahu gitu, Mas Ayub. Kalau menurut proyeksi Anda, menurut pandangan Anda dari opsi-opsi ini, pertama, opsi gencatan senjata diperpanjang, kemudian kedua, gencatan senjata berhenti dan kemudian perang, atau opsi ketiga adalah negosiasi terjadi dalam waktu dekat. Mana yang sekiranya paling mungkin kalau menurut Anda melihat situasi sekarang? Menurut saya negosiasi tetap akan kemungkinannya lebih besar. Karena Iran sama Amerika Serikat sudah tahu perang ini sangat costly ya. Biayanya cukup tinggi. Belum ada approval dari Kongres Amerika 200 miliar atau 200 billion dolar ketika Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengajukan proposal tersebut untuk perang Iran. Artinya Amerika Serikat juga belum
terlalu banyak kekurangan biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat Perdana Menteri Pakistan cukup aktif. Kemarin berangkat 2 hari yang lalu berangkat ke Arab Saudi, ke Turki, ke Qatar, dan tadi malam kembali lagi ke Pakistan. Tadi itu saya bilang back channel diplomasi masih berlangsung, dan mediasi dari pihak mediator Pakistan ini juga cukup intens, dan Panglima Pakistan berangkat ke Iran, ketemu dengan ketua parlemen, dengan Menteri Luar Negeri Iran. Artinya negosiasi masih ada, belum totally berhenti. Kalau saya ulangi lagi, kalau negosiasi ini berhenti, gagal, perang langsung akan mulai. Tapi menurut pribadi saya, tidak akan, karena sudah ada bangunan, ada proses sudah mulai, jadi tidak terlalu ini. Saya lebih optimis akan negosiasi ini akan ada tahap kedua nih ya, karena Pakistan sudah siap untuk tahap kedua, akan menerima lagi delegasi dari Amerika Serikat dan Iran. Mungkin minggu depan kita akan saksikan itu. Mudah-mudahan ada tahap kedua dan ada negosiasi lagi, diskusi di antara dua pihak sampai tahap selanjutnya, supaya mereka bisa dapat titik yang bisa sepakat antara dua negara tersebut ini. Jadi menurut saya kemungkinan untuk perang juga ada, dan kemungkinan untuk negosiasi juga ada. Jadi 50-50 atau 50-50. Tapi pihak-pihak tersebut ini lebih ke negosiasi daripada perang. Karena perang punya biaya yang cukup besar, tekanan yang cukup besar, tapi kalau perang mulai lagi, perang yang kedua ini, tidak akan hanya antara Amerika Serikat dan Iran saja. Pasti negara lain, khususnya negara Teluk, akan terlibat. Dan ini bisa perang regional, bukan hanya perang antara Amerika Serikat dan Iran, dan konsekuensinya akan lebih besar, lebih berbahaya, dan sangat costly bagi dua pihak tersebut ini. Oke, mungkin kalau secara angka kita bilang negosiasi 55%, perang 45% gitu ya. Ada kemungkinan dua-duanya, tapi mungkin lebih mengarah ke negosiasi. Tapi masalahnya, Mas Ayub, ini negosiasi kan tentunya banyak ganjalannya, terutama yang mengemuka adalah soal Hormuz dan juga uranium. Kita akan bahas usai jeda. Mas Ayub tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV, saudara. Minggu pukul 12:30 siang, live di Kompas TV. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Thank you. Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan ditutupnya kembali Selat Hormuz oleh Iran, dan juga informasi terkini terkait dengan konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Saudara, Ketua Mahkamah Agung Iran, Gholam Hossein Mohsen EJ, menuntut Amerika Serikat dan Israel membayar ganti rugi perang. Pernyataan ini muncul di tengah gencatan senjata yang belum menghasilkan kesepakatan. Iran menegaskan Amerika Serikat dan Israel harus bertanggung jawab atas kerugian besar. Di Selat Hormuz, ketegangan kembali meningkat. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sempat menyebut jalur pelayaran dibuka. Namun, militer memastikan kembali dan kendali Hormuz tetap di tangan angkatan bersenjata Iran. Situasi memanas setelah Donald Trump menegaskan blokade belum akan dicabut tanpa kesepakatan. اینا باید غرامت جنگی بپردازن. علاوه بر این که متجاوز بودن، آغازگر بودن و انواع اقسام جنایت‌های جنگی رو در طول این مدت انجام دادن. اینا نباید رها بشن. گریبانشون به شدت باید گرفته بشه. باید تعقیب بشن، باید مجازات بشن. Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, Evatta Filomeno, menilai blokade yang dilakukan Amerika Serikat cukup efektif di beberapa titik.
Akan tetapi, blokade ini akan sulit karena rute perdagangan diatur oleh Iran. Fata menambahkan strategi yang dilakukan Iran sangat lentur sehingga mengikuti apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Berikut cuplikan dialog bersama dosen ilmu politik Universitas Udayana Fata Filomeno dalam program Sapa Indonesia Pagi. Blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini tidak secara menyeluruh ya. Jadi memang hanya ada, kalau tercatat ya, ada 10 kapal lebih ya, merchant ship yang akhirnya ditolak dan juga disuruh putar balik. Tetapi ada satu strategi Iran yang cukup menarik, yaitu Iran kali ini memanfaatkan negara-negara yang beraliansi dengan Cina. Kita mendapatkan data bahwa ternyata kapal-kapal yang berbendera Malaysia itu boleh saja masuk dan mensuplai minyak, dan kadang-kadang juga ada beberapa catatan-catatan mensuplai bahan-bahan khusus yang bisa nanti digunakan oleh militer dari Iran itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana blokade Amerika, sebenarnya blokade ini cukup efektif ya dalam beberapa titik. Akan tetapi kali ini blokade itu ternyata cukup sulit. Karena apa? Rute perdagangan ini kan diatur oleh Iran itu sendiri. Saya tidak bermaksud untuk membela Iran secara total ya, tetapi kita bisa lihat bahwa sebenarnya strategi yang dimainkan oleh Iran justru sangat lentur sehingga mengikuti apa yang dikehendaki oleh Amerika Serikat. Nah, dalam posisi seperti ini ada dua rute. Satu rute yang ketika masuk itu lewat belakang Pulau Larak ya, dan rute baliknya itu bisa lewat tengah gitu. Nah, ini ada rute yang aman menurut Iran itu sendiri, dan kita bisa melihat bahwa ternyata daya kemampuan negosiasi dari Amerika untuk membeli minyak dengan harga murah ini juga mengalami kesulitan. Karena apa? Saat ini di atas kertas menurut Brent ya kurang lebih 90. Tetapi kalau pada saat di on the spot itu harganya 144 gitu. Jadi ini ada sesuatu kondisi yang cukup serius yang dialami oleh kedua belah pihak, baik dari Iran maupun dari Amerika Serikat. Tetapi dalam posisi seperti ini, Cina akhirnya mengeluarkan stok ya, mereka mengeluarkan stok oil mereka, dan ini yang akhirnya disuplai dengan sangat baik oleh kedua belah pihak meskipun dalam tekanan yang seperti ini. Salah satu faktor yang paling krusial adalah Amerika Serikat, saya lihat ternyata sedang menunggu perpecahan politik di dalam tubuh Iran itu sendiri. Kita lihat Ghalibaf ini kan struktur IRGC, dia merupakan warisan dari IRGC ya. Jadi pemimpin politik tetapi dengan kultur militer yang sangat kuat. Nah, sedangkan si Pezeshkian ya dan juga Arghachi ini kan teknokrat gitu loh. Mereka merasa bahwa kita harus hentikan perang. Tapi Ghalibaf mengatakan tidak, kita harus melakukan tekanan secara maksimal. Nah, maka dalam posisi seperti ini, meskipun diblokade oleh Amerika, Amerika tahu bahwa sampai di mana Iran ini bisa bertahan dalam situasi politik dan tekanan yang seperti ini gitu. Meskipun tadi secara Ghost Fleet ya, istilah Ghost Fleet itu kan boleh saja melintas ya, karena Amerika juga tidak berani melakukan tekanan. Nanti yang bereaksi adalah Cina. Nah, maka dari itu yang dilakukan oleh Amerika adalah melebarkan ya overview mereka sampai akhirnya menguasai beberapa selat-selat yang nantinya ke depan itu akan mensuplai minyak kepada Cina itu sendiri. Jadi nanti yang pasti akan diajak bicara oleh Amerika Serikat adalah Cina begitu, untuk meminta Iran juga menghentikan tekanan-tekanan mereka. Meskipun kita tidak bilang bahwa Cina itu mengontrol Iran, tetapi kita bisa melihat bahwa mereka berada pada satu stance yang sama ya, dan kepentingan yang cukup berat ya hari ini sedang ditahan oleh Amerika Serikat. Saya lihat demikian, Pak. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Muhammad Ayub Amirdad. Pak Ayub, kita akan coba fokus kepada yang juga menjadi pertanyaan publik soal bagaimana keseriusan dari Amerika Serikat untuk gencatan senjata yang tidak hanya terbatas pada periode waktu tertentu, tapi bagaimana gencatan senjata dalam jangka panjang yang berujung pada upaya perdamaian. Bagaimana sebenarnya keseriusan Amerika Serikat ini, padahal Iran sudah melunak, sudah mau setidaknya mengikuti apa kemauan dari Amerika Serikat untuk membuka Selat Hormuz. Apakah dengan blokade yang tetap dilakukan oleh Amerika Serikat sehingga menimbulkan keputusan kebijakan dari Iran untuk kembali menutup Selat Hormuz membuat Amerika Serikat di atas angin begitu, sehingga ia memutuskan atau Trump memutuskan untuk tetap melakukan blokade Selat Hormuz? Baik, tadi saya katakan ada kemungkinan 50-50 atau 50-50% dari negosiasi atau mulai dari perang. Nah, kenapa saya katakan begitu? Kalau perang memang menang, mereka menang dalam perang, kenapa kembali ke negosiasi? Harus lanjutkan perang sampai selesai, siapa menangnya, siapa yang kalah. Tapi karena mereka melihat kalau perang ini berlangsung, biayanya cukup besar, mereka kembali menurun dan kembali ke negosiasi. Nah, kalau melihat apakah mereka serius atau tidak, menurut saya ya ada pasti sifat-sifat yang berbeda-beda dalam keseriusan dari dua pihak tersebut ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari Iran, apakah
memang ada eskalasi ya, eskalasi ada, tapi negosiasi juga ada. Negosiasi masih prosesnya masih ongoing, masih berlangsung, tapi di belakang layar. Nah, apakah kalau bisa kita ke pertanyaannya seperti ini, apakah eskalasi ini akan merusak proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran? Jawabannya menurut saya tidak selalu ya. Kenapa tidak selalu? Karena memang eskalasi ini bisa meningkatkan ketegangan, tapi juga di sisi lain juga bisa mempercepat proses negosiasi. Nah, eskalasi ada, tapi proses negosiasi bisa dipercepat. Karena ketika risiko global meningkat, tekanan untuk mencapai kesepakatan juga akan ikut naik. Karena ini harus mereka mau tidak mau harus serius dalam proses negosiasi ini. Kalau tidak, saya kembali ke kata saya tadi, harus ya kembali ke perang dan lanjutkan siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Nah, apakah Amerika Serikat serius dalam negosiasi ini atau tidak? Menurut saya ada sifatnya berbeda. Yang pertama, serius sebagai sinyal negosiasi. Apa? Menunjukkan daya tekanannya, apa daya tawarnya, dan kapasitas eskalasinya. Bisa blokade pelayaran atau pelabuhan Amerika Serikat Iran. Itu menunjukkan bahwa kami masih punya power, kami masih punya mampu untuk melakukan itu. Tapi tidak terlalu serius atau apa namanya untuk bisa saya katakan karena menutup total Selat Hormuz ini juga akan merugikan pihak yang mengancam. Siapa yang mengancam? Ya termasuk Irannya sendiri. Jadi dua pihak ini punya daya tawar dan punya keseriusan atau niat keseriusan dalam negosiasi tersebut ini. Serius sebagai alat tawar atau bargaining power atau toolnya mereka, dan juga kurang realistis sebagai aksi permanennya itu. Jadi mereka berdua Amerika Serikat serius dan bisa katakan juga seperti tadi saya bilang 50-50. Tapi memang mereka dalam sekarang karena negosiasi ini berlangsung di belakang layar, mereka serius. Tapi apakah mereka berhasil? Nah, itu akan tentukan waktu. Karena negosiasi ini butuh waktu, prosesnya cukup panjang. Apakah mereka akan sepakat atau tidak? Nanti kita akan lihat dari hasil negosiasi antara dua negara tersebut. Karena salah dua poin yang ada di negosiasi ini yang cukup penting dan cukup serius itu Selat Hormuz sama uranium atau nuklirnya Iran. Oke, Selat Hormuz dan uranium yang dimiliki Iran. Tapi apakah sebelumnya Trump dengan keputusannya untuk tetap blokade Selat Hormuz? Ini kita bicara sebelum adanya keputusan dari Iran untuk kembali menutup Selat Hormuz. Apakah Trump terutama tidak memikirkan dampak dengan ia tetap memblokade Selat Hormuz? Tidak hanya bagi Amerika Serikat saja, tapi juga negara-negara lain termasuk sekutu Amerika Serikat. Di Asia saja kita bicara ada Korea Selatan dan juga Jepang yang sebelumnya sudah mengecam tindakan dari Trump sehingga mereka termasuk negara sekutu yang juga sangat bergantung kepada Selat Hormuz. Nah, ini saya tadi mengatakan bahwa ini coercive diplomasi. Ini bagian dari negosiasi. Ini daya tawar dua negara tersebut. Iran menutup dan membuka selatnya. Selat ini sebenarnya tidak tertutup, tidak tutup secara total. Iran tidak perlu benar-benar menutup Selat Hormuz, cukup membuat dunia takut. Lewat, itu sudah Iran berhasil. Iran tidak perlu tutup secara total. Karena kapal yang lewat, ya ambil risiko mau lewat atau tidak. Nah, Iran juga tidak selama ini tidak secara total tutup selat tersebut, tapi karena risiko yang cukup tinggi, kapal tidak ambil risiko tersebut untuk melewati selat tersebut. Makanya bagi Iran tidak perlu tutup itu saja. Sudah hanya membuat dunia takut, banyak kapal tidak akan lewat. Tapi apakah ini efektif dari Amerika Serikat atau tidak? Menurut saya tidak efektif secara total dalam jangka panjang, tapi dalam jangka pendek bisa efektif karena ada tekanan ekonomi bagi Iran. Tapi tadi saya katakan, Iran ini bukan negara yang baru dapat sanksi dari Amerika Serikat atau negara-negara lain. Iran sudah dalam berapa dekade tinggal di bawah banyak sanksi yang cukup besar. Walaupun blokade ini terjadi di pelabuhannya Iran, Iran masih bisa bertahan dalam sanksi tersebut, dalam tekanan tersebut. Saya
kembali lagi ke argumen inti saya bahwa ini tekanan-tekanan tersebut blokade termasuk tutup dan buka Selat Hormuz ini bagian dari negosiasi, bagian dari daya tawar dua negara ini sampai mereka bisa mencapai titik kesepakatannya mereka dalam proses negosiasi. Ini bagian dari, dalam tanda kutip, sandera dan juga daya tawar begitu ya, negosiasi. Lalu Anda bagaimana membacanya? Terkait dengan peluang negosiasi tahap selanjutnya. Sebelumnya Iran juga menyarankan gitu atau mengusulkan agar melibatkan Tiongkok dan juga Rusia untuk dilibatkan dalam tahap negosiasi selanjutnya. Nah itu kan jelas kalau Tiongkok sama Rusia sangat cukup dekat dengan Iran. Nah, ketika ada mediator dalam proses negosiasi, mediator ini harus negara netral. Tidak boleh di pihak manapun karena fungsi dari mediator itu hanya menjembatani proses negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik. Tapi ketika ada pihak yang punya kepentingan di situ, ya tentu saja akan proses negosiasi ini akan menjadi lebih kompleks lagi. Dan tentu saja menurut saya Amerika Serikat tidak akan menerima pesanan atau proposal atau melibatkan Amerika Serikat, Rusia sama Tiongkok dalam proses negosiasi tersebut. Ini cukup hanya satu mediator dan negosiasi berlangsung antara dua belah pihak. Jadi kalau keterlibatan Rusia dengan Tiongkok dalam proses negosiasi, menurut saya akan tambah panjang lagi proses tersebut dan tambah kompleks, dan untuk potensi penerimaan oleh Amerika Serikat untuk melibatkan dua negara ini menurut saya itu sangat-sangat kecil karena Rusia sendiri punya masalah cukup besar konflik dengan Ukraina. Rusia juga harus cari solusi untuk menyelesaikan konfliknya dengan Ukraina. Tidak mungkin kalau dia terlibat dalam proses negosiasi sebagai negara atau pihak yang ingin melakukan mediasi, menurut saya karena mereka punya kepentingan besar dan negosiasi ini akan menjadi reach deadlock-nya dan tidak akan selesai. Oke, kalau gitu menurut Pak Ayub siapa negara yang kira-kira netral tapi juga punya cukup kekuatan untuk menjadi mediator? Apakah Pakistan juga bisa menjadi salah satu mediator yang diusulkan? Nah, Pakistan ini bukan mediator, ini tidak tiba-tiba bangun, tidak tiba-tiba muncul. Ya memang tergantung situasi. Ketika perang muncul, ada negara mengajukan diri sebagai mediator. Tapi ada negara yang bangun infrastrukturnya, bangun kepercayaan dengan negara-negara yang dalam berkonflik. Misalnya kalau lihat posisi Pakistan saat ini, Pakistan sudah bangun posisinya dan sudah cukup dekat dengan Amerika Serikat sejak tahun lalu, bulan Mei, ketika perang antara antara India dan Pakistan mulai. Nah, selain itu Perdana Menteri Pakistan dan Panglima Pakistan, khususnya Panglima Pakistan ini punya hubungan personal langsung dengan Oval Office atau dengan Gedung Putih. Jadi mereka punya jaringan yang cukup dekat dan kepercayaan yang cukup dekat dengan Amerika dan Pakistan. Nah, bagaimana Pakistan juga punya kepentingan keamanan dengan Iran. Pakistan punya perbatasan yang cukup panjang, sekitar kurang lebih 900 km antara dua negara tersebut. Di perbatasan tersebut ada etnis atau lokasi atau provinsi Balochistan Pakistan yang sering ingin merdeka dari Pakistan. Jadi kalau semakin Iran tidak stabil, itu ada pengaruh ketidakstabilan terhadap Pakistan sendiri. Pakistan saat ini dalam krisis ekonomi dan juga ketidakstabilan politik. Artinya apa? Pakistan ini sudah dapat kepercayaan dari Amerika Serikat dan juga dari Iran. Karena kalau dari Iran mereka punya kedekatan budaya, kedekatan geografis karena perbatasan tersebut, karena keamanan. Dengan Amerika Serikat sudah bangun sudah kurang lebih 1 tahun kemarin. Jadi Pakistan ini sudah menjadi mediator yang cukup
dipercayai oleh Iran sendiri dan Pakistan dan Amerika Serikat sendiri menurut saya. Tapi ya saya selalu berargumen, kita Indonesia kehilangan kesempatan. Seharusnya Indonesia mengajukan diri sebagai mediator dalam konflik besar atau perang besar ini. Tapi sayangnya ya kita kehilangan kesempatan. Oke, ini menarik soal keterlibatan dan juga upaya dari pihak-pihak lain, tidak hanya dua negara yang berkonflik antara Iran dan Amerika Serikat, termasuk juga infonya ada 49 negara yang dipimpin oleh Inggris dan juga Prancis yang bergerak untuk misi multinasional agar untuk menyelesaikan masalah ini, agar konflik antara kedua negara semakin tidak berkelanjutan. Tapi tahan dulu Pak Ayub, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya tak pernah ingin menimbulkan kekacauan di kawasan, apalagi mengembangkan senjata nuklir. Amerika Serikat dan Iran kini tengah mengupayakan perundingan lanjutan setelah sebelumnya gagal mencapai kesepakatan pada pekan lalu. Pakistan yang menjadi juru runding sudah datang ke Teheran untuk memuluskan mediasi. ما همان گونه که مقام معظم رهبری از قبل فرموده بودند به دنبال سلاح هسته‌ای نبودیم. ما به دنبال ناآرامی در منطقه نیستیم. ما به دنبال ترور نیستیم. اونا هستن که کشور ما رو و نه تنها کشور ما، منطقه رو با ترورشون، با شهادت فرماندهان، سیاستمداران، دانشمندان، دانش آموزان در نگاه دنیا خودشون رو در حقیقت منفور کردن با کارهایی که انجام دادن. ولی خب رسانه دستشون تبلیغاتی بر خودشون میکنن که ماها رو بخوام بگن مشکل در منطقه ایجاد کردیم. ما به هیچ وجه به دنبال مشکل در منطقه نیستیم. Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman yang pro-Iran mengecam gaya negosiasi Amerika Serikat dengan Teheran yang dinilai terlalu memaksa. Amerika Serikat mengajukan tuntutan yang dianggap sulit diterima oleh negara merdeka manapun. Namun Abdul Malik tetap menyambut negosiasi yang tengah diupayakan. Menurutnya, keberhasilan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat berpotensi membawa dampak positif bagi kawasan Timur Tengah, baik dalam bentuk stabilitas jangka panjang maupun penghentian konflik. Kami akan lanjutkan pembahasan bersama dengan dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Pak Muhammad Ayub Mirdad. Pak Ayub, kita tadi bahas sebelum jeda ya soal keterlibatan 49 negara yang dipimpin oleh Inggris dan juga Prancis yang akan bergerak untuk menjalankan misi multinasional untuk mendamaikan kedua negara yang berkonflik. Bagaimana Anda membaca peluang yang akan dilakukan oleh negara-negara tersebut untuk setidaknya mendinginkan suasana? Baik, ini konsekuensi dari perang tersebut dan sudah diprediksikan. Kalau perang ini panjang di masa lebih perpanjang, pasti akan ada pihak-pihak atau aktor-aktor lain akan terlibat. Tapi kita lihat niat mereka mau terlibat dalam perang ini apa? Mereka lebih khawatir bukan karena cari resolusi konfliknya, tapi lebih fokus pada dampak ekonomi dari perang tersebut. Karena Selat Hormuz terganggu, ekonomi mereka terganggu. Dan mereka ini saya sebenarnya optimis kalau mereka terlibat dan niat mereka baik untuk cari resolusi konflik, untuk selesaikan konflik tersebut. Tapi keterlibatan negara-negara ini sebenarnya terbatas menurut saya, karena mereka lebih melihat atau mencegah eskalasi daripada menyelesaikan konflik di antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi inti masalahnya rivalitas kekuatan besar antara Iran dan Amerika Serikat. Kalau dua negara ini tidak berhasil, tidak sepakat dalam negosiasinya, keterlibatan negara-negara lain menurut saya tidak akan menyelesaikan konflik tersebut. Tapi mereka akan lebih melihat bagaimana jalur ekonomi atau jalur Hormuz ini bisa lebih aman supaya kapal mereka tidak terganggu dan ekonomi mereka tetap berjalan tanpa gangguan. Tapi kalau melihat apakah niat mereka untuk menyelesaikan konflik, menurut saya ini cukup terbatas karena kembali lagi ke niat Amerika Serikat dengan Iran. Karena ada PBB juga ya. PBB juga bersama. Menarik ini PBB. Silakan Mas. Betul. Nah, PBB ini kan
telat sekali ya. PBB kita melihat perang bukan hanya di perang Amerika Serikat dengan Iran, perang Rusia Ukraina, begitu Israel di Gaza, dan sekarang Iran Amerika Serikat. Karena sebenarnya ada dua poin ya. PBB ini sifatnya reaktif dan tergantung pada konsensus di Dewan Keamanan PBB. Kalau satu negara veto, mereka tidak bisa terlibat dalam atau keluarkan suaranya atau keputusannya terhadap perang tersebut. Tapi kalau sekarang PBB pun menurut saya perannya akan cukup terbatas kalau tidak ada kesepakatan atau konsensus dalam Dewan Keamanan PBB terhadap perang antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, intinya kembali lagi ke dua negara tersebut. Kalau mereka berhasil dalam negosiasi, ya perang ini bisa, eskalasi ini bisa turun tentu saja, dan perang bisa berakhir dalam proses negosiasi. Tapi keterlibatan banyak negara atau aktor-aktor lain termasuk non-negara PBB ya menurut saya terbatas, karena kembali lagi ke rivalitas antara dua negara Iran dan Amerika Serikat dan niat mereka untuk mau selesai resolusi konfliknya atau tidak. Oke, Pak Ayub, menarik ini. Anda tadi katakan ada rivalitas dua kekuatan besar di sini. Apabila negosiasi tidak menemui kata sepakat, maka perang kemungkinan besar akan panjang begitu. Lalu pertanyaan terakhir untuk Anda, Pak Ayub. Bagaimana dengan daya tawar dari kedua pihak? Siapa yang memiliki daya tawar paling tinggi jika saja negosiasi tidak mencapai kata sepakat dan akhirnya perang akan terjadi dalam jangka yang lebih panjang? Dua pihak punya daya tawar yang cukup tinggi menurut saya. Daya tawar Amerika Serikat, kekuatan militernya, sanksi terhadap Amerika Serikat, blokade yang saat ini terjadi, itu semuanya daya tawar Amerika dan banyak daya lainnya. Dan kalau dari pihak Iran, daya tawarnya juga cukup besar. Yang pertama, Selat Hormuz yang setiap kali tutup, buka, terganggu, kapal tidak boleh lewat, kapal lewat. Ini daya tawar yang cukup besar. Dan tadi saya katakan ini bagian dari proses negosiasi. Dan yang kedua, senjata atau pembangunan nuklir Iran, itu juga daya tawarnya Iran. Jadi menurut saya dua ini yang menjadi daya tawar atau bargaining power terbesar dari Iran dan Amerika Serikat, itu tadi saya sebutkan. Jadi kalau mereka ada tekanan dari Amerika Serikat, tentu saja ini istilahnya begini, ada action, ada reaction, atau ada aksi dan reaksi. Ketika blokade ini semakin ketat, Iran juga menunjukkan atau menutup Selat Hormuz. Kalau Amerika Serikat kembali atau mundur, Selat Hormuz juga akan tidak terganggu oleh Iran. Tentu saja. Baik, Pak Ayub, tentu saja kita harapkan konflik kedua negara segera berakhir, tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan, dan terutama tidak ada lagi korban jiwa yang berjatuhan akibat konflik. Terima kasih atas perspektif yang Anda bagikan di Breaking News Kompas TV hari ini, dosen ilmu hubungan internasional Universitas Airlangga Muhammad Ayub Mirdad. Salam sehat, Pak Ayub. Ya, siang Pak Imran, terima kasih. Dan saudara, Breaking News Kompas TV kami akhiri sampai di sini. Saya Imran Fadilah dan seluruh tim yang bertugas berterima kasih. Sampai jumpa.